Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Ada kabar tidak mengenakan ya. Lagi-lagi masalah warga negara dengan pejabat. Kali ini Babe Aldo ditangkap di Kalimantan. Nanti akan kita bahas ya. Polda Kalsel tahan pegiat Medsos. Babe Aldo dijerat undang-undang ITE. Nah, saya concern ya terhadap permasalahan-permasalahan seperti ini. Pejabat dikritisi oleh warga negara, lah kok melaporkan, kemudian edannya lagi sama polisi diproses. Jadi ini mau warga negara lawan pejabat atau apa? Negara kita tuh mau jadi negara apa? Dan sampai saat ini ya saya tidak melihat banyak yang memperhatikan permasalahan ini sampai saat ini di channelnya Babe Aldo, setidaknya di YouTube ya, karena asupan utama dari permasalahan negeri ini, asupan utama saya di YouTube. Kalau ada yang punya link atau sumber lain seperti X misalkan Instagram, tolong beritahu saya di bawah kolom komentar jika Anda punya, supaya saya lebih update lagi asupan untuk mengetahui carut marutnya negeri ini. Baik ya, ini saya bacakan beritanya dulu ya. Babe Aldo itu ya sudah ditarget sejak lama ya, kenanya sekarang. Ditangkapnya di mana? Entah mungkin lagi di Kalimantan ya, Babe Aldo lagi ke sana mungkin. Saya tidak tahu prosesnya bagaimana karena tidak lengkap juga. Tapi nanti ada video yang akan kita saksikan ya. Kita bacakan dulu berita ini supaya tahu permasalahannya dulu. Polda Kalsel tahan pegiat medsos Babe Aldo dijerat undang-undang ITE. Tuh ya, ITE lagi. Ini padahal sudah dijelaskan ITE itu bukan untuk masalah-masalah seperti ini. Itu ancamannya 8 sampai 12 tahun. Lah kok dipakai untuk permasalahan-permasalahan seperti ini? Itu untuk hacking, breaching dan lain sebagainya. Saya kesel ini. Tandai orangnya nih, Nur Hamid. Ya, siapapun dia lah. Ini udah mau kayak jadi si Behudi 52M nih. Nah, Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Nur Hamid itu ya. Penahanan terhadap tersangka murni untuk kepentingan penyidikan. Nah, Banjarmasin antara Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan menahan pegiat media sosial Ali Ridho alias Babe Aldo yang ditetapkan sebagai tersangka atas jeratan dugaan pencemaran nama baik dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE. Transaksi elektronik di mana ini? Informasi elektronik pun bukan hal-hal seperti ini, bukan bikin konten bukan. Nah, makanya kita dorong terus permasalahan Undang-Undang ITE ini di dalam kasusnya Roy Suryo dan Dr. Tifa ya. Mudah-mudahan keluar output yang bagus, dan ini kalau sampai keluar output yang bagus, ini harus digugat ke Mahkamah Konstitusi ini. Bukan substansi dari undang-undangnya karena itu perlu, tetapi pemilihan diksi supaya lebih tepat ya. Pakai pilihan diksi yang lebih teknis. Breaching, hacking, makanya kayak gitu aja biar tidak dipakai seperti ini. Ini merusak ini. Nih beritanya. Penahanan terhadap tersangka murni untuk kepentingan penyidikan, kata Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan, Kombes Pol Nur Hamid di Banjarbaru Kamis. Ia menegaskan penyidik akan menyampaikan perkembangan perkara setelah proses penyidikan berjalan lebih lanjut. Perkara yang menjerat Babe Aldo bermula dari 2 laporan dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang ITE. Laporan tersebut diajukan Direktur Utama PT Air Minum Sanggam PDAM Balangan, Ari Widodo, serta seorang aparatur sipil negara ASN bernama Rizky Amalia. Oon nih, 2 orang ini nih. Oon, ya kalian itu pegawai pemerintah aja, sok-sokan. Sebelum dilaporkan ke polisi, Babe Aldo beberapa kali mengunggah konten di media sosial yang mengkritisi pengelolaan PDAM Balangan. Dalam unggahannya, ia mempertanyakan proses pengangkatan Ari Widodo sebagai direktur, penggunaan dana penyertaan modal, hingga pelayanan distribusi air bersih yang dikeluhkan masyarakat. Ya biasa kalau PDAM itu, kalau di kita di Garut sudah ada istilahnya
perusahaan dengan anak jeung minantu. Itu perusahaan apa dengan anak dan minantu itu saudara, anak dan menantu. Ya, mempertanyakan apa masalahnya. Di sisi lain, Babe Aldo juga mengunggah konten yang menyoroti gaya hidup ASN Rizky Amalia. Tuh. Ya. Ya, ASN kok. Kamu itu kalau kaya jangan jadi aparatur negara. Ya, kalau tidak bisa menjelaskan dari mana sumber kekayaan itu. Wajar. Dalam unggahan tersebut, ia turut menyinggung dugaan kunjungan ASN yang bertugas di Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan itu ke Lapas Narkotika Karangintan. Baik, itu satu ya. Nah, ini ada pengakuan nih. Pelapor Babe Aldo buka suara, ini pengakuannya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan permasalahan Babe Aldo ini, melapangkan hati beliau, dan orang-orang yang menzoliminya mudah-mudahan binasa ya. Jika zolim, karena kita tidak tahu yang menzoliminya, mudah-mudahan binasa lah. Radar Banjarmasin Jawapos.com. Banjarmasin, penetapan tersangka hingga penahanan pegiat media sosial Ali Ridho alias Babe Aldo oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel Rabu malam diapresiasi pelapor Rizky Amalia. Nah, si Rizky ini kan yang ASN tadi ya kalau nggak salah tuh. Sebentar. Iya, ASN tuh Rizky Amalia yang disoroti gaya hidupnya tuh. Si Rizky nih, ayo ditandai orangnya nih, pegawai pemerintah aja sok-sokan. Gimana sih? Ya. Ia menepis tuduhan bahwa laporannya ditunggangi kepentingan politik atau pihak tertentu. Rizky Amalia menegaskan bahwa posisinya murni sebagai warga negara yang mencari keadilan dan perlindungan hukum dari tindakan perundungan, cyberbullying, serta pencemaran nama baik. Mencari keadilan dari pencemaran nama baik, Undang-Undang ITE 8-12 tahun. Woi, mikir, itu kepala disimpan di mana? Ya, gimana sih? So kesel ini. Ya, saya bilang beberapa kali ya, kalau kamu dituduh gak punya otak, keluarin isi kotak. Isi kotak lagi, isi otak. Kalau kamu dituduh gak punya duit, keluarin. Isi dompet kamu kosong, keluarin isi dompetnya. Kalau kamu dituduh seperti ini yang misalkan flexing nih, dituduh korupsi, ya buktikan saja kamu tidak korupsi. Ya apalagi kamu itu cuman pegawai negara, dalam pengertian cuman pegawai negara, itu kamu itu pegawai negara begitu. Harus bisa, harus kuat mental dilihat kelakuan kamu sama orang-orang di sekeliling kamu, termasuk sekarang seluruh masyarakat Indonesia, karena kamu itu pegawai negara. Gimana sih? Aduh. Ia berharap proses hukum yang kini ditangani Polda Kalsel dapat berjalan tuntas hingga ke persidangan guna memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi masyarakat. Ya, bagi masyarakat, bagi pejabat. Ya, ngomong aja begitu. Rizky Amalia menuturkan dirinya sempat merasa kecewa dan pesimis terhadap lambatnya proses hukum di awal penanganan perkara. Selama proses penyidikan berjalan, ia mengaku terus merasa terzolimi karena unggahan mengenai keluarganya masih berlanjut. Akibat rasa frustasi tersebut, ia bahkan sempat melaporkan penyidik ke Propam dan mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi korban aja belum. Ulun awalnya sangat kecewa dengan polisi. Nah, ini kata si Rizky tadi ya. Ulun awalnya sangat kecewa dengan Polda Kalsel kenapa tidak langsung menahan sampai Ulun melapor ke Propam dan LPSK. Namun alhamdulillah akhirnya Polda Kalsel menunjukkan profesionalisme dan ketegasannya hingga Babe Aldo ditangkap dan ditahan. Sekarang Ulun merasa aman, tuturnya. Melalui klarifikasi terbuka, ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan ini menegaskan bahwa langkah hukum yang diambilnya murni untuk melindungi keluarga dari serangan ranah pribadi, bukan bentuk anti kritik. Bukan bentuk anti kritik. Bilangin sama ASN jangan main medsos, kerja aja yang bener. Nih coba lihat bahasanya nih. Kata si Rizky, ia pun mengakui kekhilafannya di awal terkait persoalan flexing atau gaya hidup hedon yang sempat disorot publik. Namun ia menyayangkan narasi yang diunggah terlapor justru bergeser dan menyerang privasi hingga ranah keluarganya. Ya jangan flexing makanya. Atuh, ini kan masyarakat itu hanya riak ya. Yang bikin riaknya siapa? Ya pejabat-pejabat seperti ini. ASN seperti inilah, katakan begitu. Saya mengakui flexing salah, tapi ya jangan jangan sampai ke ranah pribadi. Lah kamu itu menyebarkan ranah pribadi kamu di medsos. Ya, saya aja nih yang katanya konten kreator ya, hidup di media sosial, nggak flexing mengenai istri saya misalkan, anak saya ini saudaranya siapa, ya punya backingan siapa.
Beda kan nggak flexing, itu kan urusan pribadi. Makanya kalau kamu tidak mau urusan pribadi kamu dikorek-korek, kamu jangan memasukkan urusan pribadi ke media sosial. Oh, lagian nggak ada juga yang mau di-flexingin apaan. Aduh. Nih sebagai informasi saja ya, saya itu rumah numpang di rumah jamaah. Alhamdulillah jamaah saya baik-baik. Wah, ya enak tuh kalau jadi ustadz di kampung. Alhamdulillah diustadin. Ulun sadar dan memang benar Ulun salah masalah flexing. Jadi Ulun meminta maaf dan tidak mengulangi. Namun berikutnya Ulun dituduh operasi plastik ke luar negeri sampai masuk ke pribadi anak tiri dan keluarga. Anak istri mungkin ya, anak istri dan keluarga. Ini bukan lagi masalah kritikan pekerjaan atau flexing, tapi sudah ranah pribadi katanya. Ya, Oon salah sendiri. Ya, tuh. Ini pelajaran lah buat pejabat yang lain, ASN yang lain, dan banyak sekarang yang seperti itu ya. Kalian teh ngapain? Kalian itu pejabat negara. Tahu kita itu gaji kalian berapa? Tahu. Dan kalau kalian ini si Rizky lah, saya nggak tahu dia itu anak siapa, keturunan siapa, duitnya segimana saya nggak tahu. Kalau dia kaya, bisa flexing, kemudian dia itu menjadi pejabat negara, berarti dia itu untuk menghambakan diri kepada negara. Bagus, which is bagus lah. Kita butuh di Indonesia orang-orang yang menghambakan diri. Kan bahasanya kan abdi negara ya. Kita butuh orang-orang abdi negara itu. Karena negara ini tidak akan jalan juga kalau nggak ada yang mau jadi ASN. Hanya permasalahannya begini, kalau kamu jadi ASN buat cari kerja, sudah kerja saja, nggak usah flexing. Itu satu. Kedua, kalau kamu sudah kaya, kemudian jadi ASN, berarti kamu murni hanya untuk mengabdikan diri kepada negara. Duitnya pun nggak butuh. Berarti kamu cinta kepada negara ini. Cinta kepada negara itu cinta kepada warga negaranya. Itu harus diingat itu. Lah terus ngapain? Ada orang cuma ngomong gitu doang. Tidak ada konsekuensi hukumnya. Dilaporin. Undang-undang ITE lagi nih, pasal siluman. Aduh, ya kesel saya. Kesel saya sama kelakuan orang-orang kayak gini tuh. Ya, baik. Nih, ini ada konten dari Babe Aldo AJ 135. Ya, itu channel YouTube-nya Babe Aldo. Konferensi pers lengkap kriminalisasi Babe Aldo oleh oknum oligarki Kalsel. Nah, oknum oligarki. Ingat ya, oknum itu pribadi, bukan minoritas, dan oknum itu sebetulnya tidak memiliki konotasi buruk, sebetulnya tidak. Saya ini oknum ustad. Kalau disebut ustad ya, itu jangan oknum ustad ya. Oknum apa nih? Oknum YouTuber. Nah, saya ini oknum YouTuber nih. Jadi oknum itu adalah individu. Ya, Anda yang nonton, yang punya channel YouTube, sama Anda juga YouTuber. Cuman tidak bikin video begitu. Itu oknum. Jadi oknum itu individu. Nah, makanya kalau kita mengatakan saya tidak menyalahkan kepolisian, maksudnya kepolisian secara keseluruhan atau sebagai suatu sistem. Tapi saya menyalahkan oknum. Lah, oknum itu individu yang itu. Ya, individu yang itu. Jadi cuman di kita mah konotasinya sudah jadi jelek, mengalami penurunan mengalami degradasi secara konotasi ya. Jadi ada konotasi buruk. Padahal asalnya nggak buruk. Oknum itu. Nih kita dengarkan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, kami dari penasihat hukum Babe Aldo mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Kami baru malam ini bisa melakukan konferensi pers bersama dengan Aliansi Peduli Babe Aldo. Dalam poin-poin saat kami melakukan pendampingan saat Babe Aldo dilakukan pemeriksaan, kami telah mencatat poin-poin tersebut. Pertama-tama kami menghadiri itu di saat itu panggilan pada pukul 10 pagi. Kami diperiksa sampai dengan jam 6 sore. Namun di awal-awal pemeriksaan pada saat itu tim dari kami ada juga yang tidak dapat masuk dan diusir oleh dari tim penyidik Krimsus Polda Kalsel saat itu. Yang kedua, kami sangat menyayangkan langkah-langkah penyidik yang mendadak mengubah status klien kami yang dipanggil pada saat itu sebagai saksi kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan klien kami jelas-jelas adalah insan pers
yang mana bertugas mengumpulkan informasi dan mengumpulkan data-data, dan karyanya itu mempertanyakan kepada masyarakat banyak terkait konten-konten yang sedang saat ini diinvestigasi oleh Babe Aldo. Kemudian kami juga sangat menyayangkan sikap penyidik saat itu. Kami ingin menyampaikan bahwa kami akan menghadirkan Pimpret, redaksi dari CNews, yang merupakan lembaga naungan dari Babe Aldo dalam melakukan investigasi sebagai jurnalistik. Namun pihak penyidik mengatakan saat itu adalah akan disesuaikan dengan jadwal mereka, padahal itu adalah kesempatan kami untuk menghadirkan saksi saat itu. Beberapa jam setelah pemeriksaan, dari jam 6 kami setelah melakukan mendampingi beliau pemeriksaan, langsung ditetapkan tersangka setelah jam 7 malam. Kurang lebih 2 jam atau 1 jam setelahnya. Ini menjadi lucu bagi kami sebagai penegak hukum. Apakah ini ada pesanan atau bagaimana terkait kasus ini? Karena tidak ada kesempatan bagi Babe yang kami dampingi untuk istirahat. Tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan sanggahan-sanggahan. Bahkan Babe pun mempertanyakan alasan terkait ditetapkan sebagai tersangka, namun dijawab seadanya, dan tidak ditunjukkan fakta-fakta bahwa Babe Aldo dinyatakan tersangka dengan 2 bukti yang cukup. Dan saat itu penggeledahan baru diserahkan, penangkapan baru diserahkan, pemberitahuan baru diserahkan dalam 1 hari. Kapan gelar perkara, kapan undangan-undangan, kapan pemberitahuan itu dilaksanakan? Karena secara prosedur penetapan tersangka banyak hal-hal yang harus disiapkan. Apalagi ini adalah undang-undang ITE, undang-undang spesialis. Tidak sembarang orang harus dikenakan dengan pasal seperti ini. Seperti itu. Apa yang disampaikan oleh Baik, sebentar ya. Ini kan kita dengarkan permasalahannya. Undang-undang ITE. Sekarang begini ya, coba lihat di dalam jurisprudensi yang ada. Undang-undang ITE ini kenanya sama siapa? Jadi siapa pihak yang pernah diputus pidana dengan undang-undang ITE. Nah, coba Anda yang mungkin kita nanti bisa lihat di ChatGPT atau di cloud itu informasinya. Karena kalau saya lihat ya dewasa ini begitu, dari apa yang kita lihat di media sosial, undang-undang ITE ini malah dipakai sama pejabat yang sekarang saja rame misalkan begitu ya, sama si Jokowi itu, dan sekarang nih sama siapa tadi namanya Rizky, dia juga pejabat juga kan, ASN juga tuh, pegawai pemerintah juga, pakai undang-undang ITE. Lah gimana sih ini? Ini undang-undang macam apa? Undang-undangnya udah bagus. Sebagaimana dikatakan oleh Roy Suryo, itu udah bagus. Dikatakan oleh Profesor Henry Subiakto, sudah bagus undang-undangnya, karena memang kita membutuhkan payung hukum untuk informasi elektronik dan transaksi elektronik. Ya, tetapi nggak malah dijadikan kayak gini. Jadi siapa nih sipil lawan sipil yang pakai undang-undang ITE? Ya, coba tulisnya di bawah kolom komentar kalau Anda tahu, kalau ada. Kan kita dari tim hukum untuk mengawal kasus Babe Aldo itu sudah komprehensif ya. Tapi kami sebagai penasehat hukum akan melakukan upaya-upaya hukum terkait dengan perlindungan hak-hak Babe Aldo yang hari ini kami menganggap ada dugaan upaya kriminalisasi terhadap Babe Aldo. Tadi dijelaskan proses ya pemeriksaan, jadi dipanggil sebagai saksi kemudian jadi tersangka tanpa pemanggilan sebagai tersangka, pemanggilan pertama atau kedua
ini juga sangat mengecewakan ya bagi kami sebagai penasihat hukum. Bahkan tadi disebutkan tidak memberikan ruang kepada penasihat hukum untuk menghadirkan saksi, ya. Dan seharusnya ini semua harus berimbang. Dan kami melihat hak-hak kami itu tidak kita dapatkan dalam proses pemeriksaan itu. Itu yang membuat kami kecewa sebagai penegak hukum. Sementara paradigma dari KUHP kita ini seharusnya memberikan ruang-ruang itu, ruang-ruang bagi Babe Aldo untuk melindungi hak-haknya. Jadi kami juga menduga jangan-jangan ya ada motif di belakang ini, karena kita masyarakat Kalimantan Selatan semenjak kedatangan Babe Aldo luar biasa pengaruhnya, bahkan banyak kasus-kasus yang kemudian terungkap dan terselesaikan. Nah, kita menduga jangan-jangan ada motif, ada kaitannya terkait dengan hal ini. Jadi seharusnya bagi kami sebagai penasihat hukum, orang-orang seperti ini seharusnya bukan mendapatkan pemeriksaan, kemudian ditetapkan tersangka, kemudian ditahan, melakukan penangkapan dan penahanan, tetapi harusnya diberikan penghargaan yang besar dari negara itu sendiri gitu. Jadi saya berikan atensi terkait dengan penegakan hukum. Jangan main-main deh terkait dengan proses penegakan hukum kita gitu. Jadi kalau Anda main-main terkait dengan proses hukum, masyarakat akan mengawasi terkait dengan tindakan-tindakan yang menurut kami ini sangat aneh. Jadi kami akan melakukan upaya-upaya hukum untuk memperjuangkan hak-hak Babe Aldo. Kami juga tadi tim hukum meminta maaf kepada masyarakat. Baru hari ini kami berkesempatan untuk menyampaikan terkait dengan kondisi sekarang, perkembangan kasus Babe Aldo, karena kami mempersiapkan hal-hal untuk memperjuangkan Babe Aldo sampai kapanpun. Ya, dan terima kasih juga sama teman-teman yang juga berhadir dari Aliansi Peduli Babe Aldo, hadir juga untuk memberikan atensi yang sama dengan silakan dari teman-teman. Baik, saya menyambung mewakili sebagai tokoh masyarakat Kalimantan Selatan. Hari ini kami berkumpul bersama perwakilan Aliansi Peduli Perjuangan Babe Aldo untuk memberikan dukungan mental yang sebisa mungkin kami upayakan melalui pernyataan di kesempatan kali ini. Saya melihat sebagai sosok seorang habaib yang tadinya beliau hidup di Jakarta, kemudian jiwa aktivisnya terpanggil untuk ke Kalimantan Selatan, karena di Kalimantan Selatan ini terindikasi banyak hal-hal yang harus diselesaikan dan harus diungkap. Karena itulah Babe Aldo dalam hal ini terpanggil untuk hadir di tengah-tengah masyarakat Kalimantan Selatan. Seperti yang kita ketahui, banyak kasus-kasus yang berhasil dibantu untuk dibedah oleh beliau. Yang baru-baru ini yang sangat kami rasakan manfaat dari perjuangan beliau adalah tentang kelangkaan BBM, tentang mafia-mafia BBM, tentang perlindungan dari tanda kutip oknum-oknum nakal terhadap mafia-mafia BBM. Itu sangat kami rasakan, dan alhamdulillah di Kalsel ini sejak ada aksi yang dimotori oleh Babe Aldo ini, SPBU nakal sekarang sudah relatif berkurang. Dan itulah kenapa kami
terutama saya pribadi mewakili tokoh Kalimantan Selatan yang saat ini memerlukan sosok seperti Babe Aldo, itu kami menyatakan dukungan penuh terhadap perjuangan beliau. Dengan sekarang kondisinya yang ditetapkan sebagai tersangka dengan proses yang sangat singkat, itu saya pribadi akan berusaha mengawal rekan-rekan sebagai penasihat hukumnya. Saya sebagai tokoh masyarakat yang mendukung, insya Allah akan kami galang kekuatan untuk mendukung kebebasan Babe Aldo. Dan mungkin dalam waktu yang relatif singkat akan kami upayakan hal-hal tersebut sebagaimana porsi kami masing-masing. Saya dari redaksi Cinews ID menyampaikan kepada masyarakat bahwa sebelumnya redaksi kami pun sudah mengupayakan untuk... Baik, sebentar ya. Ini minimalnya kita memiliki gambaran begitu ya, apa kegiatannya Babe Aldo di Kalimantan. Ya ternyata begitu mengusik skandal-skandal yang ada di sana. Nah, itu apakah menjadi trigger ya si Rizky itu melaporkan Babe Aldo atau tidak? Nah, ini patut dicurigai karena yang bermasalah pemerintah, yang ngelaporin pemerintah. Makanya nggak boleh. Kumaha sih ieu nya? Aing mah euy. Coba nih nanti teman-teman dari Kalimantan Selatan ada yang hadir nggak? Angkat tangan. Ngacung ya di sini. Ada nggak? Mungkin yang bisa memberikan saya perspektif lebih lengkap lagi mengenai permasalahan Babe Aldo ini. mengirimkan memorandum kepada pihak Polda Kalimantan Selatan. Dan memorandum itu ditembuskan ke Dewan Pers dan juga ke Ditkum Mabes Polri. Dan yang kami herankan sebelum memorandum itu dijawab, sudah ada pemeriksaan kedua terhadap Babe Aldo. Dan saat pemeriksaan pun saya hadir di situ karena diminta untuk sebagai saksi, tapi ternyata ditolak oleh pihak Polda. Jadi dalam hal ini saya melihat ada cacat prosedur dalam pemeriksaan jurnalis kami. Itu saja yang saya sampaikan. Mungkin ini akan terus diperjuangkan oleh teman-teman dari tim hukum dan juga akan disuarakan oleh teman-teman dari aliansi. Semoga kedepannya kebebasan pers tetap terjaga di Indonesia. Ya, Amin, amin, amin. amin. Baik ya, ini coba lihat ya. Kelakuan seperti ini kan para termul juga banyak yang melakukan seperti itu. Kalau kita katakanlah terlepas dari investigasi yang dilakukan oleh Babe Aldo ya, misalkan bukan doxing apa, kita katakanlah meneliti atau menelisik kehidupan pribadi seorang tokoh publik misalkan begitu. Baik itu pejabat ataupun bukan. Itu kan suka dilakukan juga tuh oleh YouTuber Nusantara misalkan, oleh YTN ya. Ada nggak mereka itu yang dilaporkan undang-undang ITE? Ya mungkin ada tapi nggak diproses. Tapi tatkala pejabat yang dapat diproses dan itu malah dipakai untuk memiliki kekuatan hukum para polisi itu. Padahal kan kekuatan hukum semu aslinya kan tidak ada itu untuk segera menahan yang bersangkutan. Nah ini adalah perang psikologis ya antara pejabat dengan masyarakat. Jadi kalau seperti ini saya sudah melihat begini. Jangan heran apabila di Indonesia itu para pejabat memiliki sentimen negatif dari masyarakat. Karena pada akhirnya para pejabat itu bukan ngurusin negara, tapi perang sama warga negara. Itu yang akhirnya terlihat. Dan ini tidak boleh terjadi di semua negara demokrasi itu. Saya heran. Ya, mudah-mudahan termul cepat binasa ya, termasuk termul-termul yang seperti ini. Dia udah bisa dipastikan termul ini mah, yang seperti ini mah. Si itunya tuh, si pelapornya tuh tadi siapa namanya, Rizky. Mudah-mudahan termul binasa untuk Anda yang bukan termul. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.